Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we meet again. How are you? I wish all of you are fine. Oke, kita lanjutkan materi kita lesson 3 mengenai pokok materi noun atau kata benda dan juga determiners quantifiers. Noun adalah kata benda. Kata benda bisa singular atau berjumlah satu ataupun plural berjumlah lebih dari satu atau banyak atau jamak. Untuk singular biasanya menggunakan a atau an di depan kata bendanya. Contoh, a book, sebuah buku. Sedangkan untuk jumlah yang jamak atau lebih dari satu diakhiri dengan s setelah kata bendanya. Contoh, 3 books, 3 buku. Jadi di belakang kata benda book itu ada S-nya yang menandakan kalau bendanya itu lebih dari satu. Pengucapan kata benda yang diikuti warna dari benda harus warna terlebih dahulu, kemudian bendanya untuk pengucapan maupun penulisannya. Contoh, green skirt. Jadi warnanya terlebih dahulu baru bendanya, yang artinya adalah rok hijau. Determiners quantifiers, frase yang digunakan untuk menunjukkan jumlah, ini, itu, dan lain sebagainya. Biasanya vocabulary atau kosakata yang digunakan adalah a, yang artinya adalah sebuah untuk huruf awal konsonan sound. An, sebuah untuk huruf awal vowel sound. Kemudian jumlahnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. A lot of artinya adalah banyak. Dan untuk menanyakan berapa jumlah atau berapa banyak, itu menggunakan how many. This, ini, untuk benda tunggal atau yang jumlahnya cuma satu. That, itu, untuk benda tunggal atau jumlahnya cuma satu. Kemudian ada this, ini, untuk benda jamak atau lebih dari satu. Those, itu untuk benda jamak atau lebih dari satu. Contoh kalimatnya, noun atau kata benda. I have a red bag. Saya mempunyai sebuah tas merah. Jadi di sini ada kata a yang menunjukkan kalau bendanya ini berjumlah satu. Kemudian, look, Yani brings an apple. Kenapa di sini an? Karena kata pertamanya ini adalah vowel sound. Vowel sound itu adalah kata pertama yang pengucapannya seperti a, u, a, i, u, e, o. Kemudian kalau itu yang kata awalannya adalah konsonan. Jadi kalau bisa dibilang dalam bahasa Indonesia huruf mati ya. Kemudian ada vowel sound itu adalah huruf hidup. Kemudian di sini ada this is a shirt. Ini adalah sebuah baju. Bendanya hanya satu. Kemudian untuk to be-nya kalau benda satu itu menggunakan is. Nah, this ini digunakan untuk benda yang menunjukkan kalau bendanya itu satu. Kemudian ada these are 2 jackets. Ini 2 jaket. Jadi kalau bendanya lebih dari satu, to be menggunakan are, lalu di sini kata tunjuknya menggunakan this. Di belakang kata bendanya itu ada akhiran s yang menunjukkan kalau bendanya ini lebih dari satu. Kemudian untuk kata tunjuk atau determiners that is a my show. Itu adalah sebuah salku. Jadi untuk that sama bendanya satu menggunakan to be is, lalu di sini menggunakan a yang menyatakan kalau jumlahnya cuma satu. Kemudian kata tunjuk banyak maka menggunakan those. Those are blouses. Are di sini to be yang digunakan untuk menunjukkan kalau bendanya ini lebih dari satu. Maka di belakangnya ditambahin s. Itu ada banyak baju wanita. Banyak karena tidak tahu jumlahnya. Jadi kita bisa langsung those are blouses. Tanpa kita hitung berapa jumlahnya.
Nah, untuk pattern atau rumusnya, kalau itu kata bendanya yang ditunjuk adalah satu atau tunggal, itu menggunakan this atau that, tergantung di mana kita menunjuknya. Kalau dekat berarti menggunakan this, kalau jauh menggunakan that. Lalu to be-nya itu menggunakan is. Jangan lupa menggunakan atau an yang menyatakan bendanya berjumlah satu. Apabila benda yang disebutkan lebih dari satu, maka menggunakan this dan those. This ini adalah jamak dari this ini. Kemudian those ini adalah jamak dari that. To be yang digunakan adalah are. Kemudian jumlah benda kalau misalkan ada. Kalau tidak ada langsung ke bendanya yang diakhiri dengan huruf S. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yes no question. Nah, untuk yes no question itu to be berada di depan. Is this your cap? Apakah ini topimu? Kalau ya, yes this is. Kenapa di sini menggunakan is? Karena pertanyaan di depan menggunakan to be is. Kalau tidak, no this isn't. Ini juga berlaku untuk kata tanya that. Is that your cap? Kalau menggunakan that, maka di sini jawabannya menggunakan yes, that is. Kalau tidak, di sini menggunakan juga that. No, that isn't. Jadi tergantung pertanyaannya ya. Pertanyaannya kalau misalnya menggunakan this, maka jawabannya this. Kalau di sini menggunakan that, maka jawabannya that. Oke, kemudian are those your t-shirts? Di belakangnya ada S-nya. Kenapa? Karena pertanyaannya ini bajunya banyak. Jadi ditandai dengan menggunakan are. Are those your t-shirt? Apakah itu kaos-kaosmu? Yes, those are. Kita bisa juga menggunakan they. Kenapa? Karena bendanya banyak. Atau no, those aren't. Atau no, they aren't. Jadi ini juga berlaku untuk pertanyaan this. Maka jawabannya nanti di sini juga berubah menjadi yes, these are. No, these aren't. Atau yes, they are. No, they aren't. Nah, untuk menanyakan apa yang sedang kamu pakai atau yang kamu kenakan, what are you wearing? Apa yang sedang kamu pakai? I am wearing pink dress. Saya sedang memakai dress pink. Jadi di sini itu menggunakan grammar present continuous tense. Di sini ada to be, lalu ada verb yang ditambahin dengan ing. Jadi tergantung yang ditanyakan siapa. Kalau yang ditanyakan you, maka jawabannya I. Tapi kalau yang ditanyakan adalah dia perempuan, maka what is she wearing? She is wearing green skirt. Misalnya seperti itu. Jadi di sini kalau yang ditanyakan adalah she, maka to be-nya menggunakan is. Kemudian subjeknya adalah she. Kemudian di sini jawabannya adalah she is wearing green skirt. Dia perempuan sedang menggunakan rok berwarna hijau. Oke. Thank you for watching. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin yang ada yang belum paham. I think enough. Thank you and see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.